Haleluya, salam, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Walaupun Bapak Ibu jemaat Tuhan pada saat ini tidak beribadah di dalam gedung gereja ini, tetapi di rumah masing-masing melewati live streaming karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Namun kami berharap kita semua tetap semangat, karena semangat itu yang akan menyembuhkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ibadah itu mengandung janji baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Dan pada saatnya nanti gereja akan memberitahukan kalau kondisi dan situasi sudah memungkinkan untuk kita kembali berkumpul di dalam gedung gereja ini beribadah seperti biasa. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mulai jalan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Karena oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu. Walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini, kami tetap datang kepadamu untuk beribadah kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam ibadah kami dengan kesungguhan kepadamu mengandung janji. Baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan, dengan kami terus bersekutu dengan Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita senantiasa akan melingkupi setiap kami. Dan kami tidak pernah khawatir akan apapun juga, karena kami tahu Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami beribadah, curahkan roh pujian penyembahan bagi kami, bahkan bagi jemaat Tuhan, handai tolan yang berada dimanapun mereka pada saat ini mengikuti melewati live streaming. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah melewati ibadah ini kami semakin kuat di dalam Tuhan. Melewati ibadah ini kami boleh memuliakan Tuhan. Dan melewati ibadah ini kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Berapi setiap kami yang melayani di tempat ini, agar sungguh-sungguh ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dijauhkan, dihindarkan dari mengambil sedikit pun kemuliaan daripadamu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah,
memelihara kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar. Biarlah hidup kami terus memuliakan-Mu. Haleluya. Biarlah kami terus kuat di dalam-Mu, sebab Kaulah segalanya. Kaulah tujuan hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, di dalam segala hal. Kami tahu kami sebagai umat-umat-Mu dapat bersukacita pada saat Engkau bersama-sama dengan kami, pada saat kami bersama-sama dengan Engkau di dalam keintiman Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar segala yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Baik Bapak Ibu yang berada di rumah, saya undang kita untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar segala yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa kerajaan,
Biarlah setiap kami terus memuliakan-Mu Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkaulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus itu ajaib, amin, haleluya. Kau ajaib bagi kami Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal, rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Dan apapun yang kami doakan, kami percaya kalau itu mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Dan biarlah kami tidak pernah ragu akan kesetiaan dan kedahsyatan-Mu dalam segenap kehidupan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau
perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada kuasa, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang memberi kami kemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kalau kami masih ada sampai pada hari ini. Haleluya, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya, kami percaya ya Tuhan. Sekalipun hidup kami ya Tuhan mungkin berada di dalam lembah maut ya Tuhan. Mungkin dalam hidup kami ada yang berada di dalam lembah kekelaman ya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan beserta dengan kami ya Tuhan, kami percaya ada pertolongan. Kami percaya ada mujizat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ada kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dalam hidup ini ya Tuhan, tidak ada persoalan yang lebih besar ya Tuhan, terkecuali kami mencari perkenanan Tuhan. Hanya ada di dalam firman-Mu saja ya Tuhan perkenanan itu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami akan mengerti ya Tuhan, mendalami isi hati Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Berkati saat ini jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah ya Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak bersama-sama ya Tuhan di gedung gereja ini, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan di setiap tempat ya Tuhan, di mana saat ini jemaat berkumpul ya Tuhan mengikuti live streaming ini ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan, jamah hidup kami ya Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kami, buat kami tetap bergairah di dalam Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Tetap semangat ya. Tetap kita bergairah, bersemangat di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah manusia batin atau manusia batiniah atau dapat dikatakan juga sama dengan manusia roh. Nah, apa itu manusia roh? Apa itu manusia batiniah yang dimaksud di dalam Alkitab? Ya. Kita mau baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya beri waktu untuk saudara yang berada di rumah-rumah untuk membuka Alkitabnya, untuk membuka HP sucinya, ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui hari lepas hari. Katakan amin, puji nama Tuhan. Dikatakan bahwa sekalipun manusia lahiriah itu adalah manusia daging kita. Ya. Tidak ada orang yang tidak merosot manusia lahiriah kita. Siapapun dia, mungkin orang yang terkaya di dunia, ya, mungkin dia adalah seorang artis terkenal,
yang merawat dirinya, yang merawat tubuhnya, yang merawat kecantikannya, yang merawat kegantengannya, ya. Tetapi bagaimanapun kita tidak dapat menghindari manusia jasmani kita atau manusia lahiriah kita ini akan semakin merosot. Mungkin kita hanya bisa menunda saja, menunda ketuaan kita, menunda merosotnya kita. Tapi bagaimanapun tidak dapat dihindari, tetap saja merosot. Mungkin dilihat luarnya bisa tetap bisa ditunda, tetapi tetap bagian dalam kita. Mungkin bagian dalam kita juga tetap juga merosot. Walaupun mungkin kita makan makanan sehat, antioksidan tinggi dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan dan itu adalah memang sudah menjadi kodrat manusia, kodrat dosa untuk menjadi merosot, ya. Kenapa manusia jasmani kita atau manusia lahiriah kita itu merosot? Pada dasarnya manusia itu diciptakan itu menjadi makhluk kekal. Tetapi karena manusia berdosa, pada hari manusia jatuh di dalam dosa, maka upahnya itu adalah maut. Karena dosa maka adanya kematian. Karena adanya kematian maka manusia lahiriah kita ini tidak dapat kita hindari akan mati. Manusia lahiriah kita ini tidak dapat kita hindari akan merosot. Tetapi kita tidak menjadi tawar hati dengan itu. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang mengasihi Tuhan mendapat pengharapan yang luar biasa yang abadi. Karena tujuan kita ini bukan hidup di dunia. Tujuan kita itu adalah hidup yang akan datang. Manusia jasmani kita atau manusia lahiriah kita itu boleh kita dandani. Manusia lahiriah kita itu boleh kita jaga dan itu adalah amanat yang daripada Tuhan. Untuk menjaga manusia lahiriah kita. Tetapi lebih daripada itu kita harus mendandani manusia roh kita. Manusia batiniah kita. Saya buka ya tadi dikatakan sebab kami tidak tawar hati. Tetapi sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui hari lepas hari. Saudara, sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, manusia batiniah kita itu harus dibaharui hari lepas hari. Dengan apa seseorang atau dengan apa diperbaharuinya? Yaitu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar untuk didengar. Firman Tuhan bukan sekedar untuk dibaca. Tetapi firman Tuhan untuk dilakukan. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Dengan firman Tuhanlah kita dibaharui manusia roh kita, manusia batiniah kita. Walaupun kita tidak dapat hindari manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Paulus mengatakan demikian, firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Paulus yang mengatakan dengan ilham Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, yang disebut manusia batiniah kita yang dibaharui hari lepas hari itu, manusia batiniah kita atau manusia roh kita itu adalah manusia yang dikatakan adalah manusia yang membawa ya kehidupan Yesus. Manusia yang membawa kehidupan Yesus Kristus di dalam hari-hari hidup kita, ya. Kehidupan Yesus supaya nyata di dalam tubuh kita ini. Kehidupan Yesus nyata di dalam kehidupan roh kita. Kehidupan batiniah kita. Itulah yang disebut kehidupan batiniah. Manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah yang kelihatan, yang daging ini. Manusia batiniah kita itu adalah manusia kehidupan Yesus Kristus yang terpancar di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut manusia batiniah kita. Yang harus hari lepas hari diperbaharui. Diperbaharui dengan apa? Sekali lagi dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan. Jadi orang percaya kehidupan manusia
batiniahnya harus diperbaharui. Tidak boleh stuck, tidak boleh turun, tetapi harus naik, diperbaharui, semakin muda, semakin kuat di dalam Tuhan. Manusia lahiriah kita semakin merosot, mungkin pinggang kita bisa sakit, bisa encok, mungkin kita bisa kena COVID-19, mungkin kita bisa kena flu dan sebagainya manusia jasmani ini. Tetapi manusia roh kita tidak boleh sakit. Manusia jasmani kita atau manusia lahiriah kita ini bisa sakit karena dia adalah daging. Tetapi manusia roh kita, manusia batiniah kita itu tidak boleh sakit. Harus diberi asupan nutrisi yang kuat. Kalau tubuh kita itu mendapatkan nutrisi yang kuat, ya, asupan gizi yang kuat, dia akan dapat menjadi imun ketika ada sesuatu serangan virus atau apapun dan orang tetap sehat. Nah, demikian juga dengan manusia roh kita, manusia batin ya, kita harus diberi makan yang sehat, yaitu firman Tuhan yang murni, ya. Jadi manusia batiniah kita, manusia roh kita tidak boleh sakit dan tidak boleh merosot, ya. Tetapi semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kemudian dikatakan, saya mau baca di dalam Galatia 2 ayat 20, kita buka bersama-sama, saudara jemaat kekasih di dalam Tuhan supaya membuka Galatia 2 ayat 20. Saya bacakan, ya, saudara di rumah baca ayatnya juga bersama-sama dengan saya di tempat ini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara sekalian di dalam Tuhan, kalau saat ini saudara yang di rumah-rumah, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, kita masih hidup, kita masih bernafas, ya, walaupun mungkin ada persoalan, entah persoalan apa, tetapi saudaraku kekasih di dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan, ya, seperti hanya Nabi mengatakan dengan perantaraan Rasul dan oleh ilham Roh Kudus, mengatakan bahwa supaya kita, kalaupun kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, ya. Biarlah Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya manusia batiniah kita ini bukan kita lagi. Manusia lahiriah, kalau saudara melihat saling kita berpandangan saat ini, ya, mungkin ya di rumah-rumah dengan keluarganya berpandangan, saudara melihat manusia lahiriah. Tetapi kita juga harus melihat ada manusia batiniah, yaitu bukan kita lagi yang hidup. Manusia batiniah itu juga berbicara tentang perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, ya. Jadi kalau orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan, orang melihat Kristus. Setiap tindakan kita harus berdasarkan sesuatu yang kebaikan dan kebenaran di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menegur orang lain terhadap kesalahannya, ketika kita membimbing orang lain, atau ketika kita mungkin pertanyaannya marah, boleh nggak ya? Saudara, Tuhan Yesus waktu di bait Allah ketika dia menghamburkan orang-orang yang berdagang di bait Allah, itu marah nggak kira-kira? Ya. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu, ya, lakukanlah karena kebenaran. Tujuan segala sesuatu itu adalah keselamatan jiwa, ya, karena Tuhan menginginkan supaya setiap orang itu diselamatkan. Ya. Nah, karena itu biarlah setiap apapun yang kita lakukan yang terpancar manusia roh kita, manusia batiniah kita, orang melihat bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita.
kehidupan kita ini akan menjadi tidak berarti, kehidupan kita ini akan menjadi gagal, kehidupan kita ini akan menjadi sia-sia ketika saudara hidup hanya untuk dirimu sendiri, ya. Seringkali orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan itu mencari susah, mencari sulit, ya, mencari persoalan. Artinya itu bukan mencari-cari persoalan dosa, ya, tetapi dia mau melakukan yang sulit untuk orang lain. Dia rela berkorban untuk orang lain. Itulah kehidupan Kristus. Itulah manusia batiniah kita yang kita harus hidupi hari lepas hari, yang harus semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Kalau dulu mungkin kita pelit, kalau dulu mungkin kita kikir, ya, tapi manusia batiniah kita yang harus memancarkan Kristus. Kita tidak boleh pelit lagi. Kita tidak boleh kikir lagi. Kalau dulu kita ini malas beribadah, malas ke gereja, kondisi saat ini COVID-19 yang kadang-kadang gereja bisa buka, kadang-kadang ada kasus gereja bisa tutup, itu bisa menjadi alasan bagi orang untuk tidak beribadah. Ya, gereja terus buka saja seperti zaman dulu orang bisa malas ibadah. Tetapi kalau manusia batiniah kita hari ini Tuhan peringatkan supaya diperbaharui hari lepas hari. Artinya kalau dulu kita malas beribadah, malas berbakti, malas melakukan kebaikan. Tetapi hari-hari terakhir ini kita tidak boleh malas lagi. Kita menanggalkan manusia lama kita. Manusia yang jahat, manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah perjuangan di dalam kehidupan kita. Yang paling sulit tetapi itu harus. Karena supaya kita layak untuk masuk di dalam kerajaan sorganya. Karena tidak ada orang kikir, orang pelit, ya, penyembah berhala yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Filipi 1 ayat 2, saya baca sekali lagi takut saya ketinggalan, ya, Galatia 2 ayat 20 tadi. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau dikatakan, ya, hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah. Artinya iman itu percaya. Kalau kita hidupi kehidupan kita yang saat ini karena kita percaya kepada Tuhan, karena iman kepada Yesus Kristus, artinya kita harus menghidupi hidup kita itu seperti kehidupan Tuhan Yesus yang kita percayai. Bagaimana kita tahu bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Walaupun di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, dia akan selalu melakukan kepentingan Bapa. Dia berkata bahwa, ya, Yesus berkata bahwa makananku, ya, melakukan kehendak Bapa, ya, dan menyelesaikan pekerjaannya, ya. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita juga mau baca di ayat yang selanjutnya, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah manusia batiniah, manusia roh. Bahwa kalau kita hidup itu adalah Kristus. Jadi kematian yang menguntungkan itu ketika hidupnya hanya untuk Yesus Kristus. Seseorang itu mati itu ada untung, ada ruginya. Artinya, ya, kalau seseorang hidup hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk keinginan dagingnya, itu rugi. Tapi kerugian itu bukan salah siapa-siapa. Kerugian itu salah